Pendukung Bolsonaro mengadakan demonstrasi pada tanggal 7 September untuk menuntut amnesti. Tarcísio menyerang Moraes di Paulista Avenue. Diterbitkan oleh G1 Globo. Gubernur Sao Paulo menyebut Hakim Mahkamah Agung sebagai tiran. Di Rio, Senator Flavio Bolsonaro membela pencalonan ayahnya pada tahun 2026. Mahkamah Agung melanjutkan persidangan Bolsonaro pada hari Selasa, 9. 1 dari 8 pemandangan dari udara menunjukkan para pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro membawa bendera AS berukuran besar pada rapat umum di Paulista Avenue di Sao Paulo pada tanggal 7 September. Foto, Nelson Almeida, AFP. Pemandangan dari udara menunjukkan para pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro membawa bendera AS berukuran besar pada rapat umum di Paulista Avenue di Sao Paulo pada tanggal 7 September. Foto, Nelson Almeida, AFP. Para pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro berkumpul pada hari Minggu ini, 7, Hari Kemerdekaan, di beberapa kota untuk meminta amnesti bagi mereka yang dihukum karena tindakan kudeta tanggal 8 Januari dan kejahatan terhadap demokrasi. Dengan slogan, "Bereaksi, Brasil, ketakutan telah berakhir," demonstrasi tersebut ditandai dengan serangan terhadap Mahkamah Agung Federal, STF, dan Alexandre de Moraes. Gubernur Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, menyebut menteri tersebut sebagai tiran. Di Sao Paulo, demonstrasi di Avenida Paulista menampilkan bendera Amerika raksasa di puncak gedung MASP, Museum Nasional Sao Paulo. Poster-poster berbahasa Inggris mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna menekan Mahkamah Agung Federal, STF. Spanduk dan plakat juga mendukung pemakzulan Moraes. Bolsonaro berada dalam tahanan rumah dan tidak dapat berpartisipasi dalam acara publik, bahkan melalui video, karena ia melanggar aturan pembatasan. Pada hari Selasa, 9, Mahkamah Agung Federal, STF, akan melanjutkan persidangan di mana ia dapat divonis bersalah atas kudeta dan 4 kejahatan lainnya. Hukuman penjaranya dapat mencapai 43 tahun. Protes Paulista menyatukan 42.200 orang. Menurut perkiraan dari Monitor Politik Pusat Analisis dan Perencanaan Brasil, CEBREP, dan Universitas Sao Paulo, USP, dalam kemitraan dengan LSM More Incomum. Dengan margin kesalahan 12%, perhitungan menunjukkan puncak kehadiran antara 37.100 dan 47.300. Pada tahun 2024, protes tanggal 7 September di Paulista Avenue menarik 45.400 orang, menurut Monitor. Perhitungan ini didasarkan pada foto udara yang dianalisis dengan kecerdasan buatan. Di Rio, acara tersebut berlangsung di tepi pantai Copacabana dan, menurut survei CEBREP, sekitar 42.700 orang hadir. Karena populasi setiap kota sangat berbeda, Monitor menghitung tingkat mobilisasi per 1.000 penduduk, SP adalah 4,4 dan Rio adalah 8,2. Tingkat mobilisasi per 1.000 pemilih juga dirilis, 22,1 untuk Rio dan 13,2 untuk Sao Paulo. Gubernur Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, Partai Republik, berpidato di Paulista Avenue, menyerang Mahkamah Agung Federal, STF, dan apa yang disebutnya, tirani, Moraes. Ia juga mendesak Kongres untuk menyetujui amnesti dan membela pencalonan Bolsonaro pada tahun 2026. Biarkan Bolsonaro pergi ke tempat pemungutan suara, apa masalahnya? Dia kandidat kita. Bolsonaro tidak memenuhi syarat hingga tahun 2030 karena ia dihukum oleh Pengadilan Pemilihan Umum Tinggi, TSE, karena penyalahgunaan kekuasaan politik, dan Tarcísio diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik. Saat pidato gubernur, para pengunjuk rasa mulai meneriakkan, "Moraes keluar." Tarcísio menanggapi, "Kenapa kalian teriak-teriak begini? Mungkin karena sudah tidak ada yang tahan lagi. Sudah tidak ada yang tahan lagi dengan tirani menteri seperti Moraes. Sudah tidak ada yang tahan lagi dengan apa yang terjadi di negara ini." Tarcísio juga mengatakan bahwa ia tidak akan menerima kediktatoran satu kekuatan atas kekuatan lain. Dan, tidak ada diktator yang boleh memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Menteri Gilmar Mendes memposting pembelaan terhadap Mahkamah Agung setelah pidato gubernur.
Yang benar-benar tidak dapat ditoleransi lagi oleh Brasil adalah upaya kudeta beruntun yang, sepanjang sejarahnya, telah mengancam demokrasi dan kebebasan rakyat. Penting bagi kita untuk menegaskan kembali, kejahatan terhadap supremasi hukum yang demokratis tidak dapat dimaafkan. Lembaga-lembaga negara bertanggung jawab untuk menghukum mereka dengan tegas dan memastikan bahwa hal itu tidak terulang, tulisnya. Tarcísio juga meneriakkan, amnesti sekarang, untuk menekan Presiden DPR, Hugo Mota, Republikanos PB, agar mengajukan masalah tersebut melalui pemungutan suara. Gubernur São Paulo, Tarcísio de Freitas, berbicara saat demonstrasi pendukung Bolsonaro di Paulista Avenue, foto, Amanda Perobelli, Reuters. Sambil menangis, mantan ibu negara Michelle Bolsonaro berbicara tentang tahanan rumah suaminya dan mengatakan ada penganiayaan politik terhadap dia dan keluarganya. Hari ini, dia tidak bisa bicara. Dia ingin sekali berada di sini atau bahkan melakukan panggilan video, karena kebebasan kami dibatasi. Kebebasan bergerak kami telah dibatasi, ujarnya. Saya harus menggandakan tugas saya sebagai ibu, istri, dan teman untuk memastikan dia sehat dan menjaga nutrisinya. Mantan ibu negara Michelle Bolsonaro berbicara di sebuah rapat umum di Paulista Avenue, di São Paulo, pada tanggal 7 September, foto, Reuters, Amanda Perobelli. Demonstrasi tersebut diserukan oleh Pendeta Silas Malafaia, pemimpin Majelis Allah Vitória M. Cristo dan menjadi sasaran penyelidikan atas tuduhan pemaksaan. Menurut Kepolisian Federal, Malafaia bertindak untuk mencoba mengintervensi persidangan Bolsonaro. Juga di dalam mobil suara Paulista adalah Presiden PL, Valdemar Costa Neto, Wakil Sostenes Cavalcante, pemimpin PL di Camber, dan Gubernur Minas Gerais, Rome Zema. Di Rio de Janeiro, para pengunjuk rasa membawa spanduk dan bendera yang mendukung amnesti dan Trump. Ada juga slogan-slogan yang menentang Mahkamah Agung Federal, STF, dan Alexandre de Moraes. Sekutu mantan presiden berbicara dari mobil bersuara, termasuk Senator Flavio Bolsonaro, PL-RJ, putra sulungnya, Gubernur Claudio Castro dan anggota Kongres Alexandre Ramagem, PL, yang juga merupakan terdakwa di Mahkamah Agung Federal atas kudeta. Senator Flavio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, berpartisipasi dalam demonstrasi di pantai Copacabana di Rio de Janeiro pada tanggal 7 September. Foto, Pablo Porciuncula, AFP. Demonstrasi di ibu kota lain. Menurut perkiraan Cebrep Monitor, protes tersebut melibatkan sekitar 4.100 orang di Recife, 1.600 di Florianopolis, 1.600 di Belém, dan 1.400 di Goiânia. Recife dan Florianopolis memiliki tingkat mobilisasi tertinggi setelah Rio dan São Paulo. Menanggapi protes sayap kanan, gerakan dan partai sayap kiri juga menggelar protes pada hari Minggu ini. Protes terbesar terjadi di pusat kota São Paulo dan menarik 8.800 orang, menurut survei yang sama. Di Recife, boneka tiup Trump menjadi bagian dari mobilisasi di tepi pantai Boa Viagem. Di Belo Horizonte, demonstrasi pendukung Bolsonaro diadakan di Praça da Liberdade dan melibatkan Wakil Presiden Federal Nicolas Ferreira. Di Florianopolis, dua putra Bolsonaro berpartisipasi dalam mobilisasi, Carlos dan Jair Renan. Di São Luís, Maranhão, pengunjuk rasa pro-Bolsonaro mengadakan rapat umum sepeda motor dan iring-iringan mobil. Di Brasilia, pesan-pesan menyerukan amnesti dan tindakan-tindakan baru dari Amerika Serikat sebagai cara untuk menekan Mahkamah Agung Federal. Di Uberlandia, Minas Gerais, pengunjuk rasa memasang tanda-tanda yang mengkritik Presiden Lula dan Menteri Moraes. Di Juiz de Fora, Minas Gerais, di bekas lapangan Riachuelo, kelompok ini juga menyerukan amnesti bagi mereka yang dihukum atas serangan tanggal 8 Januari. Di Maceió, pengunjuk rasa membentangkan poster yang menuntut, amnesti sekarang, Moraes keluar, dan Lula keluar. Setelah berkumpul di koridor Vera Arruda, rombongan mengikuti trio Elétrico menyusuri garis pantai Jatiuca menuju Ponta Verde. Di Goiânia, protes, Reaya, Goiânia, berkumpul di Praça do Sol dan diorganisir oleh anggota Partai Buruh. Mengenakan pakaian hijau dan kuning,
para pengunjuk rasa turun ke jalan sambil membawa spanduk menuntut Lula mundur dan amnesti sekarang. Sidang Mahkamah Agung dan pembahasan amnesti di Kongres. Selasa lalu, 2 STF mulai mengadili Bolsonaro dan 7 terdakwa lainnya atas upaya kudeta setelah pemilu 2022. Sidang diperkirakan akan selesai Jumat depan, 12. Pada saat yang sama, diskusi memperoleh momentum di DPR tentang kemungkinan pemungutan suara mengenai amnesti bagi mereka yang dihukum karena kejahatan terhadap demokrasi. Ketua DPR, Hugo Mota, Republik PB, mendapat tekanan dari sekutu Bolsonaro, tetapi belum mengajukan satupun rancangan undang-undang untuk tujuan ini melalui pemungutan suara. Partai PL pimpinan Bolsonaro adalah pihak yang berkepentingan utama, dan Centrão juga mendukung langkah tersebut. Aliansi yang dibentuk oleh União Brasil dan PP, yang memiliki kaukus terbesar di DPR, baru-baru ini mengumumkan kepergiannya dari pemerintahan Lula untuk bergabung dengan kampanye amnesti. Gubernur São Paulo, Tarcísio de Freitas, yang berasal dari Partai Republik, berada di Brasilia untuk mencoba meyakinkan Mota agar mengajukan masalah ini ke pemungutan suara. Belum diketahui naskah mana yang akan dipilih. Salah satu poin yang sedang dibahas adalah cakupan amnesti yang mungkin diberikan, apakah hanya akan berlaku bagi mereka yang telah dihukum atas serangan tanggal 8 Januari tahun 2023, atau apakah juga akan mencakup mantan presiden dan sekutunya yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Agung Federal. Sekutu terdekat Bolsonaro menginginkan amnesti umum. Senat sedang membahas proposal alternatif yang akan mengecualikan mantan presiden tersebut dan mengurangi hukuman bagi para pelaku kudeta yang dihukum. Pemerintah menentang pemungutan suara atas usulan amnesti apapun, dan Presiden Lula menyerukan mobilisasi sosial untuk memblokirnya.